Halo Sobat Kelas Pro, masih sama dengan saya Dani. Nah, di sini saya akan berbicara seputar keuangan. Tentunya menarik banget kan kalau kita ngomongin uang, karena siapa sih yang nggak kepingin punya uang atau memiliki uang yang banyak? Tentu Sobat di rumah mungkin kepingin kan memiliki banyak uang, kebebasan finansial. Jadi itu akan memudahkan teman-teman juga nantinya ketika teman-teman memiliki uang yang banyak. Tapi ketika teman-teman sudah memiliki uang yang banyak, jangan lupa untuk mengelolanya dengan baik agar keuangan tersebut dapat di-manage dan diatur layaknya teman-teman menginginkan sebuah kebutuhan ataupun keinginan. Nah, saya sering kali mendengar celotehan teman-teman saya, dengan gaji 3 juta kira-kira dapat apa ya? Kira-kira cukup nggak ya dengan gaji 3 juta? Atau bahkan bisa nggak sih ditabung dengan gaji cuma 3 juta? Tentunya sangat bisa, asalkan sobat semua bisa mengelola keuangan itu dengan baik. Nah, bagi kalian, mungkin sobat kelas pro di rumah yang masih muda, pasti kalian ingin memiliki tabungan kan? Nah, ketika kalian ingin memiliki financial freedom atau kebebasan dalam keuangan, teman-teman di rumah harus memiliki mindset terkait keuangan itu sendiri terlebih dahulu agar keuangan yang teman-teman miliki dapat teman-teman kelola dengan baik. Nah, di era sekarang dengan gaji 3 juta itu sangat bisa, asalkan teman-teman bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kadang teman-teman lebih mengutamakan keinginan. Ketika teman-teman memiliki gaji atau bahkan gaji baru turun, pasti teman-teman lebih memilih untuk gaya hidup, beli pakaian, beli handphone baru mungkin, ataupun beli laptop. Padahal dari keuangan tersebut bisa kita alokasikan untuk menabung ataupun berinvestasi yang nantinya secara jangka panjang teman-teman memiliki keuangan dan kesiapan keuangan dengan baik kayak gitu. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi tips nih yang sudah saya jalankan di dalam kehidupan saya untuk mengelola keuangan saya sendiri. Nah, teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Salah satu tipsnya ini yang pertama, teman-teman tidak harus pintar dalam mengelola keuangan. Teman-teman cukup bisa membedakan seperti yang tadi sudah saya katakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Dengan teman-teman membagi keinginan dan kebutuhan, itu akan bisa dikelola dengan baik. Contohnya, teman-teman memiliki gaji 3 juta. Bolehlah teman-teman memiliki keinginan sebesar 10% saja dari gaji teman-teman. Nah, sisanya itu bisa teman-teman alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga menabung. Teman-teman harus belajar mengetahui rasa cukup. Dari gaji 3 juta, ketika teman-teman memiliki rasa cukup, teman-teman tidak harus merasakan kekurangan gitu. Karena teman-teman sudah memiliki alokasi-alokasi dari tujuan keuangan teman-teman itu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, teman-teman bisa mengalokasikannya untuk membelikan saham, investasi, ataupun menabung di reksadana, ataupun obligasi. Itu banyak instrumen-instrumen investasi yang sudah dijelaskan oleh video-video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di video-video kelas pro, linknya nanti saya cantumkan di bawah. Gitu. Nah, lalu berikutnya teman-teman yang ketiga itu harus memiliki mental yang kuat. Nah, mental di sini teman-teman harus belajar menahan diri ketika teman-teman memiliki rasa keinginan, tapi itu belum dibutuhkan banget, teman-teman tuh bisa mengerem. Jadi teman-teman tuh bisa menahan untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu penting sebenarnya. Contohnya seperti sekarang perkembangan tren ini sangat cepat ya, apalagi elektronik, handphone itu setiap tahun mungkin berganti gitu kan. Tapi kalau teman-teman mengikuti tren, itu teman-teman pasti selalu merasakan kekurangan dari gaji yang teman-teman peroleh. Nah, jadi saran dari saya, mungkin kalau teman-teman memiliki handphone, itu idealnya bertahan 1 sampai 3 tahun mungkin. Karena dengan perkembangan teknologi itu mungkin tidak terlalu signifikan. Karena mungkin yang secara bedanya hanya dari segi fitur, tapi kan dari koneksi internet dan juga jaringan tuh masih aman-aman aja, masih oke untuk digunakan gitu. Jadi teman-teman tuh bisa membatasi untuk mengganti handphone di setiap tahunnya. Mending uangnya itu teman-teman alokasikan untuk menabung. Karena kan nanti di jangka panjangnya teman-teman yang merasakannya juga. Karena kan keuangan itu sebenarnya tidak rugi ketika teman-teman itu mengalokasikan untuk menabung. Bukan berarti uang teman-teman tuh hilang, tapi teman-teman sisihkan untuk diri teman-teman itu di masa depan agar masa depan teman-teman bisa lebih baik kayak gitu. Nah, berikutnya saya juga punya beberapa tips lagi nih yang teman-teman bisa terapkan. Salah satunya yang saya lakukan di dalam diri saya tuh membagi dalam rumus 10, 20, 30 dan 40.
10% saya habiskan untuk gaya hidup dan juga keinginan saya. Lalu 20% saya alokasikan untuk menabung ataupun investasi di saham. Karena kan kebetulan saya sudah ada beberapa instrumen investasi saham, jadi saya alokasikan untuk membeli saham. Lalu untuk 30%-nya lagi, saya alokasikan untuk membayar cicilan. Jadi karena kan saya ada beberapa cicilan, jadi 30%-nya itu saya untuk membayar tagihan cicilan di setiap bulannya. Dan yang porsi 40%-nya itu saya habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transport, dan juga biaya-biaya internet dan yang lainnya. Itu saya habiskan. Nah, untuk yang berikutnya, memiliki tujuan keuangan yang jelas. Dengan teman-teman memiliki tujuan keuangan yang jelas, jadi teman-teman tuh lebih semangat. Misalnya teman-teman kepingin, 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi beli rumah. Jadi teman-teman akan lebih semangat untuk menabungnya. Jadi kan ada yang ingin teman-teman raih. Jadi mulai dari sekarang, coba teman-teman itu tentukan dari tujuan keuangan teman-teman sendiri itu untuk apa. Dan yang ketiga, seperti yang tadi saya sudah katakan, karena mungkin teman-teman juga sudah memiliki tanggungan ataupun cicilan, nah itu teman-teman harus konsisten dalam membayarkan tagihan tiap bulannya. Karena kalau kita telat ataupun tidak sampai terbayarkan, itu akan berdampak pada keuangan teman-teman itu sendiri. Lalu ini yang paling sangat penting dalam financial planning ataupun perencanaan keuangan. Konsisten dalam menjalankan tujuan keuangan teman-teman itu sendiri. Ketika teman-teman sudah rutin menabung, misalnya sebulan itu 100.000, ya udah teman-teman sisihkan sebulan itu 100.000, tidak boleh dikurangkan. Dilebihkan boleh, tapi dikurangkan jangan. Tujuannya apa? Agar ketercapaian teman-teman itu tidak meleset. Ketika teman-teman ingin memiliki rumah 3 atau 5 tahun ke depan, yaitu dapat terbeli ketika teman-teman mampu melaksanakannya secara konsisten. Nah, sangat menarik kan teman-teman dengan tips-tips yang tadi. Semoga teman-teman ini dapat mengelola keuangannya dengan baik, dan saya harapkan juga teman-teman dengan gaji 3 juta itu dapat di-manage dengan baik supaya teman-teman itu tidak merasa kekurangan terus di setiap bulannya, atau bahkan dengan gaji 3 bulan itu selalu kekurangan yang mungkin aja bisa mengambil uang dari tabungan. Nah, kalau teman-teman ambil uang dari tabungan terus, itu akan yang berdampak diri teman-teman sendiri. Mau sampai kapan teman-teman ambil uang dari tabungan terus, yang dimana nanti uang tabungan teman-teman itu bisa habis. Jadi kalau bisa, ketika teman-teman memiliki penghasilan ataupun gaji, dari gaji itu bisa mencukupkan kehidupan teman-teman untuk 1 bulan ke depan minimal kayak gitu. Nah, cukup sampai di sini dulu mungkin teman-teman videonya. Nantikan konten-konten menarik di video-video berikutnya. Sampai jumpa.